Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 711 Dongfang Xingyue. Setelah mendengarkan omong kosong Chen Xiang, Dongfang Xingyue menghela nafas dengan lemah. Saya tahu bahwa orang-orang tua itu pasti akan menyinggung ayah dengan melakukan ini. Meskipun Dongfang Xingyue memiliki penampilan yang muda dan cantik, dia juga seorang lelaki tua ya. Chen Xiang belajar melalui ingatan Dongfang Rong bahwa dalam keluarga Dongfang, terkadang patriark Dongfang tidak diperhitungkan, dan sekelompok tetua harus setuju, dia adalah lelaki tua yang dibicarakan Dongfang Xingyue. Dan perluasan kekuatan keluarga Dongfang adalah maksud orang-orang tua ini. Apakah sudah hilang? Dongfang Xingyue berkedip dan bertanya dengan lembut. Penatua Xingyue, kenapa kamu tidak pergi jalan-jalan dan melihat dunia baru ini? Dengan kekuatan penatua, kamu pasti akan bisa menghasilkan banyak uang di dunia baru. Chen Xiang mengatakan apa yang dalam hatinya, jika itu adalah mantan Dongfang Rong dia berani membunuhnya, jadi ini mengejutkan Dongfang Xingyue. Chen Xiang melakukan ini untuk membiarkan Dongfang Xingyue meninggalkan istana Xingyue, dan membiarkannya pergi untuk melihat tempat penting yang tersembunyi di dalamnya. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk menemukan bayi itu. Dongfang Xingyue menunduk dan merenung. Chen Xiang tidak tahu mengapa dia bersembunyi di alam yang mendalam sepanjang hari. Seorang wanita seperti dia memiliki kekuatan, status dan penampilan. Setelah dia keluar, dia pasti akan menanggapi semua orang di luar. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak seperti dia yang ditawari hadiah tinggi di mana-mana. Ngomong-ngomong, apakah orang yang membunuh Dongfang Yao sudah tertangkap? Orang ini benar-benar pemberani. Dia berani menyusahkan putra Akademi Iblis. Apakah Akademi mengabaikannya? Apakah ada informasi terperinci tentang orang ini? Dongfang Xingyue tanya ingin tahu. Hati Chen Xiang menegang dengan keras, dan dia benar-benar bertanya tentang dia. Saya tidak menangkapnya, di belakang panggung orang ini sangat keras, dia berlatih Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, dan 3 raksasa sekte Taiwu semuanya adalah keponakannya. Adapun apakah Dongfang Yao dibunuh olehnya, masih belum ada bukti untuk membuktikannya. Wajah Dongfang Xingyue penuh dengan keterkejutan. Saya tidak menyangka Tai Chi Dragon menundukkan kungfu ada, tidak heran dia bisa melakukannya. Menghapus putra dewa, dia memiliki kesempatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dongfang Yao jauh di belakang. Dipuji oleh kecantikannya, Chen Xiang tentu saja senang di hatinya, tetapi Dongfang Xingyue tidak tahu bahwa Chen Xiang sedang berdiri di depannya sekarang. Penatua Xingyue, orang ini membunuh tuan muda, mengapa dia tidak meningkatkan hadiahnya? Jika hanya 1 miliar kristal, sulit untuk menggoda orang. Lagi pula, ada banyak ahli yang kuat di belakang orang ini untuk melindunginya, bukan hanya sekte Taiwu 3 raksasa dunia, seperti permaisuri kerajaan persenjataan ilahi yang terkenal di dunia bela diri Fana, dan permaisuri pil di Dan Xiang Taoyuan, semuanya adalah pendukungnya. Terlalu lusuh, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar Chen Xiang menyebutkan seorang wanita yang kuat, Dongfang Xingyue tiba-tiba sangat tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang orang yang begitu terkenal, dan dia buru-buru bertanya, permaisuri surga persenjataan ilahi dan permaisuri Yao dan Xiang Taoyuan, apa adalah latar belakang mereka? Latar belakangnya sangat besar, tetapi ini hanya di dunia mereka. Saya berani mengatakan bahwa selama tidak ada yang salah dengan otak mereka, mereka tidak akan menyinggung keduanya untuk 1 miliar kristal. Seorang wanita. Chen Xiang melihat minat Dongfang Xingyue. Dia menebak bahwa Dongfang Xingyue merasa kesepian sebagai seorang ahli dan tidak dapat bertemu dengan beberapa wanita dengan kekuatan yang sebanding dengannya, jadi dia tinggal di dunia misterius sepanjang hari. Dongfang Yao jauh dari nilai 1 miliar spar, tetapi orang-orang tua itu menggunakannya sebagai kedok untuk menangkap pria bernama Chen Xiang itu sebagai alasan untuk merebut benua Chenwu. Kata-kata Dongfang Xingyue membuat Chen Xiang diam-diam dimarahi. Ini membuatnya bahagia untuk apa-apa, meskipun ditawari hadiah bukanlah hal yang baik, itu juga merupakan hal yang sangat terhormat untuk dapat menarik perhatian kekuatan nomor 1 di dunia baru, tetapi sekarang hanya kedok. Dongfang Rong, apakah kamu tahu asal-usul permaisuri Shenbing dan permaisuri Dan Xiang?
Jika kamu mencari tahu untukku, aku akan memberimu hadiah ini. Dongfang Xingyue mengeluarkan pedang selebar telapak tangan, dan menilai dari pola roh dan kilau bercahaya di atasnya, ini adalah harta karun tingkat tinggi. Meski di mata Chen Xiang itu hanyalah sampah, dia harus berpura-pura terkejut. Melihat ekspresi kerinduan di wajah Chen Xiang, Dongfang Xingyue tersenyum ringan. Saya hanya ingin menemukan beberapa wanita dengan kekuatan yang sebanding untuk bertukar pikiran. Jadi begitu. Jadi, apakah penatua Xingyue ingin bertarung dengan mereka? Chen Xiang terkejut. Dia tidak ingin membawa bencana bagi kedua wanitanya, meskipun Dongfang Xingyue tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi siapa yang tahu jika dia adalah femme fatale, terutama tipe wanita pencemburu, paling menakutkan. Tidak, cepat dan selidiki informasi terperinci mereka. Jika seseorang meminta Anda untuk melalaikan tugas, saya akan membantu Anda, desak Dongfang Xingyue. Sekarang Chen Xiang dapat melihat bahwa Dongfang Xingyue sangat peduli pada wanita. Dia tersenyum dan berkata, "Penatua Xingyue, tidak perlu menyelidiki, saya sudah menanyakannya sebelumnya, jujur saja. Saya juga ingin mendapatkan hadiah dari 1 miliar spar. Jadi saya menanyakan banyak hal tentang anak ini dengan sangat hati-hati. Ceritakan dengan cepat." Dongfang Xingyue tampak tidak sabar. Mari kita bicara tentang permaisuri senjata ilahi ini terlebih dahulu, dia berlatih seni Dewa Angin Es. Begitu Chen Xiang mengatakan ini, wajah Dongfang Xingyue penuh dengan keterkejutan, dan wajah Yu juga dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh. Dia terutama berfokus pada menyempurnakan susunan senjata. Ini sama dengan tetua Xingyue, dan levelnya sangat bagus. Banyak ahli di benua Chenwu akan memintanya untuk memperbaiki beberapa senjata magis dengan harga tinggi, lanjut Chen Xiang, sementara diam-diam mengamati perubahan kulit Dongfang Xingyue. Sepertinya aku harus bertemu wanita ini. Aku tidak tahu bagaimana levelnya dibandingkan denganku, Dongfang Xingyue menatap langit biru dan berbisik pelan. Chen Xiang melanjutkan. Alasan mengapa Chen Xiang mendapatkan perlindungannya adalah karena muridnya Sui Xianxian adalah istri Chen Xiang. Jadi, bagaimana level muridnya? Dongfang Xingyue menyela Chen Xiang dan bertanya. Tampaknya cukup bagus. Meskipun dia jarang bergerak, dia bisa dilihat sebagai murid permaisuri armor ilahi. Chen Xiang paling tahu hal-hal ini. Melihat bahwa Dongfang Xingyue memiliki keinginan untuk pergi dari sini, Chen Xiang sangat senang. Bagaimana dengan permaisuri Dan Xiang? Dongfang Xingyue bertanya lagi. Itu alkimia, salah satu dari sedikit raja alkimia wanita, kurasa tidak banyak dari mereka di dunia baru, kata Chen Xiang. Ini benar-benar tidak banyak. Orang-orang tua yang telah melakukan perjalanan ke banyak dunia bahkan belum pernah melihat beberapa raja alkimia, apalagi raja alkimia perempuan. Wajah giok Dongfang Xingyue yang cantik tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengambil pedang berharga dari Chen Xiang, dan bertanya, beritahu saya cara untuk sampai ke benua Chenwu. Lokasi surga senjata ilahi dan Xiang Taoyuan. Setelah Chen Xiang selesai berbicara, embusan angin bertiup bersama dengan aroma yang menusuk hati, dan kecantikan itu telah lenyap. Benar saja, dia memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan kemudian menggunakan sihirnya untuk melakukan perjalanan selama 9 hari, mengambil pemandangan panorama istana Xingyue. Bab 712 Kerangka Burung Ilahi. Ada semakin banyak susunan teleportasi, dan berita ditransmisikan dengan cepat di dunia baru yang besar ini sesuai keinginannya. Hadiah Chen Xiang telah meningkat menjadi 10 miliar batu kristal, yang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, yang membuat banyak orang panik. Dan pergi ke benua Chenwu untuk mencari Chen Xiang, inilah mengapa kota Tianmen begitu semarak. Tetapi orang yang mencarinya di seluruh dunia baru sebenarnya mencari harta karun di alam misterius keluarga Dongfang. Ketika banyak kekuatan besar khawatir tentang invasi keluarga Dongfang, Chen Xiang, lelaki kecil ini, telah hancur menjadi kekuatan terkuat di dunia baru. Ada banyak tim patroli, dan satu tim tiba-tiba hilang adalah hal yang wajar. Mereka biasanya istirahat, dan kekuatan keluarga Dongfang meningkat dari hari ke hari, dan semua orang berani main-main.
Tugas tim patroli umumnya untuk menangkap beberapa budak rumah yang berlarian. Di mana tempat yang penting? Ingatan Dongfang Rong ini tidak dapat diandalkan. Perjalanan imajinatif 9 surga Chen Xiang tidak menemukannya sama sekali, begitu pula Long Shui. Chen Xiang sekarang berada di halaman kecil itu, dan perjalanan imajinatif 9 langit miliknya telah menggeledah seluruh istana Xingyue. Kolam itu sangat dalam, kata Long Shui tiba-tiba, dan Chen Xiang segera berjalan ke sisi kolam. Dongfang Rong mengatakan dalam ingatannya bahwa istana Xingyue adalah salah satu tempat utama di real mendalam Dongfang. Dia tidak tahu secara spesifik. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sini? Chen Xiang melihat ke danau kecil yang tenang. Perjalanan imajiner Long Shui ke 9 surga lebih kuat dari Chen Xiang, dan dia dengan cepat menyelinap ke dasar kolam. Ada formasi besar di bawah sekitar 30 kaki, dan kesadaran spiritual saya tidak bisa masuk, kata Long Shui. Naga kecil, biarkan angin pergi, aku akan mencobanya dengan orang-orang Luotian. Chen Xiang mengeluarkan orang-orang Luotian. Meskipun istana Xingyue tidak kecil, hanya ada Chen Xiang di dalamnya. Dongfang Xingyue biasanya menyukai kehidupan yang tenang, tetapi kadang-kadang dia akan memanggil seorang pelayan untuk masuk dan menanyakan beberapa hal. Dongfang Rong telah dipanggil beberapa kali selama bertahun-tahun, jadi Dongfang Xingyue juga sangat akrab dengannya. Setelah Long Shui memberitahu Chen Xiang lokasinya, Chen Xiang memutar cincin di atas gerbang Luotian, membuka pintu ruang, dan kemudian masuk. Setelah memasuki gerbang luar angkasa, Chen Xiang tiba-tiba muncul di tempat yang penuh aura panas, lampu merah menyala di mana-mana, dan pancarannya mengandung panas yang tak tertandingi. Jika orang biasa datang ke sini, mereka pasti sudah menjadi abu. Luar biasa, sepertinya lebih panas dari pusat bumi, tempat apa ini? Chen Xiang berada di sebuah lorong, dan lampu merah bersinar dari ujung lorong, dan sumber gelombang udara yang membakar adalah akhir dari bagian itu. Chen Xiang pernah ke pusat bumi, itu sudah menjadi tempat yang sangat menakutkan baginya, tapi di sini bahkan lebih panas. Dia tiba-tiba mengerti mengapa tempat ini begitu serius. Jika tidak disegel, udara panas akan keluar, cukup untuk menghancurkan seluruh alam yang dalam. Alam yang mendalam macam apa ini? Ada tempat yang begitu kuat, ini adalah keraguan di hati Chen Xiang. Ada perasaan yang sangat ramah. Chen Xiang berjalan di lorong itu, meskipun dia merasakan panasnya, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman, yang sangat aneh. Ketika dia berjalan keluar dari lorong dan tiba di ruang yang penuh dengan api, dia terkejut. Apa ini? Di lautan api yang luas, dia samar-samar melihat monster besar tergeletak di tanah, dan api memancar dari monster besar ini. Suzaku yang mati, ini adalah tulang belulangnya. Suara Long Shui penuh keterkejutan, aku tidak pernah menyangka Suzaku akan mati di tempat seperti ini, bulunya harus dihaluskan menjadi sutra Suzaku yang lembut, mungkin karena tulangnya terlalu keras hanya dengan memurnikan dapat dipertahankan. Monster besar itu memang kerangka, dan itu benar-benar ada jauh di bawah real mendalam timur. Apakah ada cara untuk menghilangkannya? Chen Xiang sangat terkejut sehingga dia hampir melompat. Dia berjalan di lautan api dan tidak merasa tidak nyaman. Api semacam ini tidak dapat membahayakan dirinya. Ada jiwa tulang dalam kerangka ini, selama jiwa tulang ini ditenangkan, api ini bisa hilang, kata Long Shui. Real mendalam timur ini sangat besar, dan tulang Suzaku ini hampir sebesar real mendalam ini, jika ada daging dan bulu, itu akan menjadi lebih besar. Chen Xiang dan Long Shui menghabiskan banyak energi sebelum mereka menemukan bagian tengkoraknya. Jiwa tulang ini tidak dapat diambil, simpan untuk nanti. Kamu tidak ingin menyempurnakan senjata Vermilion Bird Divine lagi, ini adalah bahan terbaik, kata Long Shui. Chen Xiang mengangguk, meletakkan tangannya di atas tengkorak, merasakan jiwa tulang di dalam tulang, dan menanamkan beberapa pemikiran untuk menenangkan jiwa tulang. Yah, orang ini sebenarnya ingin menyerangku. Chen Xiang menarik tangannya dengan kasar, dengan amarah di wajahnya. Fire Soul of the Universe, ayolah.
Seluruh tubuh Chen Xiang terbakar, dan api yang dilepaskannya benar-benar meniup api di sekitarnya, dan kemudian dia menampar tengkorak Suzaku yang seperti gunung dengan telapak tangannya. Menyerang dengan satu telapak tangan, jiwa api Qian Kun melepaskan api Qian Kun yang perkasa, jiwa tulang yang ingin menyerangnya tiba-tiba melemah sedikit, dan amukan api yang membakar tengkorak juga mulai melemah. Bandingkan apinya denganku. Chen Xiang tiba-tiba merasakan perlawanan jiwa tulang, dan segera mengeluarkan 2 token api kekacauan. Dia mengaktifkan kedua keping ini, melepaskan nyala api putih perak semacam itu, yang membuat semua api di sekitarnya mundur segera ke dalam tulang. Chen Xiang tidak menyangka kekuatan pencegah dari Chaos Fire Order begitu kuat, hanya untuk sesaat, kerangka besar seperti kristal merah muncul di depannya, itu sangat besar dan sangat mengejutkan. Milikku. Chen Xiang tertawa keras, meneteskan darah, menenangkan jiwa tulang di dalamnya, lalu memikirkannya, dan memasukkannya ke dalam cincin Youyao. Untungnya, ruang di cincin Youyao cukup besar untuk menampung kerangka Suzaku yang besar ini. Menempatkan benda sebesar itu ke dalam cincin penyimpanan hampir menghabiskan kesadaran Chen Xiang. Setelah mendapatkannya, Chen Xiang beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan gerbang Luotian, melewati gerbang ruang, dan datang ke hutan di luar kota Tiandi. Tanpa tulang Suzaku sebagai makanan di alam mendalam timur, aku khawatir energi spiritual akan segera habis. Long Sui terkikik. Tidak lama setelah Chen Xiang pergi, semua ahli di alam mendalam Dongfang tiba-tiba gemetar, karena kekayaan aura tiba-tiba melemah, meskipun hanya sedikit melemah, itu membuat banyak ahli merasa bahwa masalah ini serius. Karena ini adalah alam mendalam Dongfang, sesuatu yang belum pernah terjadi di Xuanjing selama bertahun-tahun. Setelah mendapatkan banyak uang, Chen Xiang tidak pergi. Dia terus tinggal di kota Tiandi. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan ramuan yang bagus di sini, karena kota Tiandi adalah kota yang sangat besar dan makmur. Menurut saya Chen Xiang dia akan mendapat banyak keuntungan di sini. Tepat ketika dia melangkah ke toko pil yang sangat besar, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, Chen Xiang telah muncul. Chen Xiang terkejut, dia sekarang telah menjadi pria paruh baya tanpa ketampanan, bagaimana dia bisa ditemukan? Chen Xiang muncul di puncak pagoda Xuanlong di utara kota, dan dia bertarung dengan putra tertua Patriark Dongfang. Sudut mulut Chen Xiang berkedut, dia tidak menyangka akan ada yang seperti itu. Seorang idiot yang berani berpura-pura menjadi dia untuk pamer dan merusak reputasinya, memikirkan hal ini, dia sangat marah. Bab 713 palsu. Harap diingat, orang yang menawarkan hadiah puluhan miliar kristal berani datang ke wilayah keluarga Dongfang, entah orang ini sakit jiwa, atau orang ini memiliki kemampuan untuk datang dan pergi dengan bebas kemampuan. Wang Chen Xiang benar-benar datang ke kota Tiandi, tapi bukan dia yang melawan Tuan Muda Sulung Dongfang, tapi palsu. Tunggu, apakah orang-orang ini sengaja menggunakan metode ini untuk memprovokasi saya, jadi saya tidak bisa dibodohi? Chen Xiang mengikuti kerumunan dan berjalan menuju pagoda Xuanlong. Pagoda Xuanlong setinggi 20 lantai, dan berbentuk persegi. Ada platform di atasnya. Saat ini, ada seorang pria berpakaian hitam, memegang pedang panjang dengan cahaya dingin, dan seorang pria tampan memegang pedang biru. Pedang pria berkelahi. Bagaimana mungkin King Long Demon Slaying Sabre saya begitu tidak tahu malu? Itu terlalu tidak tahu malu. Jika Anda ingin berpura-pura, Anda harus berpura-pura lebih baik. Dia menyebalkan. Bagaimana saya bisa menjadi bajingan seperti itu? Chen Xiang meraung di dalam hatinya. Gambar mulia benar-benar hancur oleh palsu ini. Aku benar-benar ingin membengkak wajah orang ini. Cekikikan. Ini bukan wajah yang cantik, itu hanya jalang kecil. Orang yang berpura-pura menjadi kamu adalah jalang kecil yang cantik, cekikikan. Long Sui terus tersenyum centil, berdiri. Aku tidak menyangka orang yang ditawari hadiah puluhan miliar ternyata banci. Lihat dia seperti itu, dan Lan Hua menunjuk. Apakah dia berlatih semacam seni bela diri, yang menyebabkan dia untuk menjadi pria dan wanita? Nyonya Kiang-Kiang ini memiliki kemampuan yang luar biasa, membuat keluarga Dongfang menawarkan hadiah puluhan miliar, itu benar-benar pemborosan ketenaran. Itu benar,
Saya pikir dia adalah seorang pria murni. Saya mendengar orang-orang di sekitar saya membuat keributan tentang pemalsuan ini. Mengomentari, baik Sumeyao dan Long Shui tidak bisa berhenti cekikikan, tetapi Chen Xiang sangat marah. Ini hancur, benar-benar hancur. Darah menetes dari hati Chen Xiang. Meskipun dia tahu bahwa ini mungkin jebakan, dia tidak membiarkan orang lain memfitnah reputasinya. Gadis kecil ini berpura-pura menjadi aku ingin. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Pertama, lalu bunuh dia. Long Shui tertawa. Aku akan memukul pantatnya sampai lebih bengkak dari dadanya. Chen Xiang mendengus dingin, dan terus menunggu dan melihat. Kilatan tiba-tiba di benak Chen Xiang. Dia memikirkan rencana yang bagus, dan kemudian buru-buru meninggalkan kerumunan dan tinggal di hotel dengan harga tinggi ketika jendela dibuka, ruangan itu menghadap ke pagoda Xuanlong. Yang bisa membuat Chen Xiang mengerti lebih jelas lihat pertempuran di atas. Kekuatan keduanya bagus, tapi mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka, dan mereka tidak menyerang dengan cukup ganas, dan gerakan mereka tidak memiliki niat membunuh. Sialan, mereka benar-benar berakting, sengaja mengacaukan meningkatkan reputasiku. Chen Xiang mencibir. Setelah bertarung begitu lama, tidak ada seorang pun dari keluarga Dongfang yang bergerak. Sepertinya mereka benar-benar berakting, kata Sumeyao. Chen Xiang melihat pagoda Xuanlong, melantunkan mantra di mulutnya, dia akan melemparkan segel naga langit. Jarak jauh, kekuatan besar, sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakan segel naga langit, dan ini juga seni bela diri khas Chen Xiang, yang diketahui banyak orang, karena seseorang meniru, Chen Xiang ingin adegan ini menjadi lebih realistis. Tuan muda dari keluarga Dongfang, saya ingin melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan Dongfang Yao. Chen Xiang mencibir di dalam hatinya, dan langit tiba-tiba bergejolak, dan aura di sekitarnya tiba-tiba melonjak dari jauh dan mengembun di aula itu langit di atas menara naga. Mana kuat Chen Xiang dilepaskan, dan dengan ki sejatinya yang kuat, itu menembus aura tinggi di langit, mengendalikan sejumlah besar aura yang digunakan untuk kegilaan, mengubahnya menjadi pusaran, menghasilkan hisapan yang menakutkan, dan menelan aura di sekeliling. Palsu, biarkan kamu melihat seperti apa aslinya, belajarlah darinya. Chen Xiang mencibir, dan raungan datang dari pusaran di langit. Ketika pusaran muncul, semua orang terkejut, selama semua orang yang menyelidiki Chen Xiang tahu bahwa ini adalah keterampilan pamungkas Chen Xiang, kemunculan tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan mereka sama sekali tidak berani meremehkan, banci, itu. Pagoda Xuanlong terguncang oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pusaran, dan orang-orang di dalamnya sudah melarikan diri dengan cepat. The Wrath of the Ice Dragon. Ada raungan di hati Chen Xiang. Seekor naga es yang tertutup es tiba-tiba keluar dari pusaran di udara, dan ketika mereka melihat naga es yang penuh dengan kristal es, itu penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Ketakutan, mereka melarikan diri satu demi satu. Setelah dua orang di puncak pagoda Xuanlong melihatnya, mereka juga terkejut, dan mereka melompat dengan penuh semangat, dan melarikan diri dari atas pada saat naga es menabraknya. Naga es setebal pagoda Xuanlong, dan ketika jatuh, pagoda Xuanlong seperti lentera yang tiba-tiba dihancurkan. Hukuman naga es tidak kasar. Setelah menghancurkan pagoda Xuanlong, ia meledak ada ledakan udara dingin, dan banyak bangunan di sekitar pagoda Xuanlong segera memadatkan kristal es, dan udara dingin terus menyapu ke segala arah, mengubah semua yang ada di dunia es dan salju. Awasi barang palsu itu, aku akan istirahat. Ruangan tempat Chen Xiang juga diselimuti embun beku, dia bermeditasi dan beristirahat, gerakannya menghabiskan banyak mana dan energi sejati. Lebih dari setengah jam berlalu, dan Chen Xiang banyak pulih. Tuan muda Dongfang telah kembali ke alam mendalam timur, dan yang palsu ada di luar kota, kata Long Shui. Berpura-pura menjadi Lao Zu dan berani berlarian, idiot. Meskipun Chen Xiang berkata demikian, dia telah mengeluarkan Luo Tianmen, apakah yang palsu itu berkomunikasi dengan Tuan muda Dongfang? Tidak, tetapi mereka harus saling mengenal lainnya, kata Long Shui. Membuka pintu ruang angkasa, Chen Xiang keluar kota, dan si palsu berjalan santai menuju hutan sendirian. Mengapa wanita ini masih ingin bepergian?
Chen Xiang awalnya ingin melakukan sesuatu, tetapi dia masih berencana untuk mengikutinya. Dia merasa bahwa penipu ini pasti memiliki rahasia tersembunyi ketika dia datang ke tempat ini setelah penampilannya. Chen Xiang mengikuti wanita yang berpura-pura menjadi dia ke lembah terpencil, di mana ada kolam beruap, dan ada beberapa bunga indah di sekitar kolam. Begitu dia melihat genangan air, dia tahu apa yang palsu itu lakukan. "Penjahat kecil, nikmati matamu," kata Long Shui sambil tersenyum. Penipu itu memang seorang saudara perempuan, dia menyenandungkan lagu yang indah dengan suaranya yang indah dan merdu, dan berjongkok di samping kolam, memegang air panas dengan tangan gioknya untuk membersihkan riasan di wajahnya. Setelah membasuh wajahnya, muncul wajah cantik dan cantik, ternyata wanita itu sangat cantik, dan yang lebih parah lagi, dia mulai melepas pakaiannya. "Penjahat kecil, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa?" Sume Yao bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu melihat bahwa ini adalah kecantikan yang besar, dan kemudian hatimu tergerak?" "Kecantikan, denganmu di sini, bagaimana aku bisa tergoda oleh gadis kecil ini?" Meskipun Chen Xiang berkata demikian, dia menatap sosok cantik di samping kolam air jernih, berlutut dan memohon untuk berbagi. Bab 714 Idiot Kecil. Setelah menunggu beberapa saat, si cantik kecil yang bersenandung lagu pendek bahkan tidak melepas pakaiannya, yang membuat Chen Xiang menjadi gila. "Sialan, melepas pakaian sangat lambat, dia benar-benar seorang wanita," pikir Chen Xiang pada dirinya sendiri. "Lepaskan, lepaskan." Long Shui, naga kecil, bahkan mendesaknya. Di bawah harapan dua bajingan kecil, Chen Xiang dan Long Shui, si cantik kecil akhirnya melepas pakaian pria di luar, tetapi dia sebenarnya mengenakan beberapa pakaian wanita di dalam, yang membuat mereka diam-diam mengertakkan gigi. Si cantik kecil ini sangat ingin mandi di kolam ini, dengan punggung menghadap Chen Xiang, gerakannya anggun dan menawan, dan dia perlahan melepas semua pakaian, besar dan kecil, di tubuhnya. Tubuh halus seperti batu giok salju segera muncul di depan Chen Xiang, payudara ramping, bokong indah, pinggang menggoda dan punggung merah muda yang ingin orang tempelkan dan cium semuanya memancarkan aura liar dan menggoda, membuat Chen Xiang api jahat naik di perut bagian bawah Xiang. Si cantik kecil memasukkan pakaian ke dalam cincin penyimpanan, menggulung rambutnya, dan berjalan menyamping ke dalam kolam. Pada saat itu, Chen Xiang melihat sesuatu dengan dampak visual yang kuat. Di payudara bulat dan sebening kristal itu, ada dua hiasan. Usap lembut merah muda, nafas perawan yang tersisa. "Sayang sekali untuk turun." Long Shui menghela nafas. Si cantik kecil basah kuyup di dalam air, dan wajah Yu penuh dengan senyum ceria sambil menyenandungkan lagu kecil. Dia menutup matanya dan menikmati berendam di mata air yang hangat. "Penjahat kecil, apa rencanamu sekarang?" Sume Yao mendengus genit, suaranya diwarnai masam. "Tentu saja aku turun dan menangkapnya hidup-hidup, lalu. Chen Xiang buru-buru menyela lamunan Long Shui. "Kalau begitu, kau, naga jahat kecil, tidak ada harapan. Sepertinya hanya aku yang bisa menaklukkanmu, hem." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Naga jahat kecil, apakah ada cara untuk mencuri cincin penyimpanan di jarimu?" Setelah Long Shui mendengarnya, dia terkikik dan berkata, "Bajingan kecil, kamu sangat jahat sehingga kamu tidak bisa menyelamatkannya. Bagiku, ini masalah sepele." Long Shui menggunakan kekuatan supernatural untuk mengambil sesuatu dari udara dengan lebih baik. Daripada Chen Xiang dia masih mahir, tetapi dalam sekejap, cincin penyimpanan meliriknya, dan si cantik kecil bersenandung lagu pendek, tidak menyadari bahwa cincin penyimpanan telah dicuri. Chen Xiang melayang ringan, datang ke pohon di samping kolam, duduk di atasnya menghadap keindahan kecil di kolam, melalui air danau yang jernih, dia bisa melihat dada yang jernih dan montok berdiri rapat di air, tampil lebih menarik. Kecantikan kecil ini dapat dianggap sebagai wanita dengan kekuatan yang baik. Dia segera menyadari bahwa ada gerakan di pohon. Setelah dia terkejut, dia mendongak dan melihat seorang pria bertopeng duduk di atasnya, matanya menatap lurus ke pohon, melihatnya. Yang mengejutkan Chen Xiang, kecantikan kecil ini tidak panik, tetapi segera mencari cincin penyimpanan, tetapi dia tidak dapat menemukannya, baru kemudian dia menjadi cemas,
dan segera menutupi dadanya dengan kedua tangan. Kamu siapa? Cepat dan kembalikan cincin penyimpananku. Wajah Giok kecantikan kecil itu penuh dengan rasa malu dan amarah, dan meskipun ada kecemasan dalam suaranya, ada kelembutan alami. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya di sini untuk mengambil kepala Anda. Anda bernilai puluhan miliar." Si cantik kecil bergetar, menggigit bibir Cherry dengan erat, dan berteriak genit. "Karena Anda tahu bahwa saya bernilai puluhan miliaran, kamu cepat pergi." Mendengar suara marah tapi lembut dan lembut ini, Chen Xiang tidak menyangka kecantikan kecil ini begitu bodoh. Tidak heran dia akan berpura-pura menjadi dia, dan setelah berpura-pura, dia berani melakukannya datang ke tempat seperti ini untuk mandi. Kalau begitu selamat tinggal. Chen Xiang benar-benar pergi. Berpikir bahwa cincin penyimpanannya ada di tangan Chen Xiang, kecantikan kecil itu buru-buru berteriak lagi, "Orang jahat, cepat kembali, dan kembalikan pakaian itu kepadaku." Chen Xiang dengan lembut mendarat di tepi kolam, menatap ke arah yang indah dan cantik ini adalah kecantikan kecil dengan kelembutan di sekujur tubuhnya, tetapi dia tetap memesona dalam kelembutannya, terutama penampilannya yang pemarah dan cemas, yang sangat disukai. "Kamu idiot kecil, apakah kamu pikir aku akan mengembalikan pakaian itu kepadamu?" Chen Xiang tertawa. Aku tidak menyinggungmu, mengapa kamu mencuri cincin penyimpananku? Kamu mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku, dan aku akan memberimu spar." Si cantik kecil sedang terburu-buru, Chen Xiang memandang dia begitu dekat, menyebabkan dia menjepit kakinya dengan erat dan menutupi dadanya, wajahnya yang giok memerah. Kecantikan kecil ini sangat imut dan konyol sehingga Chen Xiang tidak tahan untuk menggodanya. "Mengapa kamu berpura-pura menjadi Chen Xiang?" Tatapan Chen Xiang menjadi lebih berapi-api, dan si cantik kecil menundukkan kepalanya saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa penipu dengan kekuatan yang baik ini akan sangat bodoh. "Kakakku memintaku untuk melakukannya." Dia mengatakan itu akan menarik Chen Xiang, dan dia akhirnya datang. "Selama aku setuju, dia akan membiarkanku keluar untuk bermain sendiri. Ketika aku masih muda, aku sering datang ke sini untuk mandi. Saya sangat senang masih membaca ini." Kecantikan kecil itu berkata dengan suara rendah, dia terlihat sangat menyedihkan. Awalnya Chen Xiang ingin menghukumnya dengan keras, tetapi menghadapi gadis kecil yang begitu sederhana, dia tidak bisa, jangan kejam. Chen Xiang terkekeh, "Lalu siapa namamu?" "Dongfang Yao adalah siapa kamu?" Siang saya tidak berharap kecantikan kecil ini begitu polos, jadi dia kehilangan semua kewaspadaan terhadap musuh. Tiba-tiba, jika dia ditipu untuk menjualnya, dia berkata bahwa dia akan membantu menghitung uangnya. "Namaku Chen Xiang." Chen Xiang melepas topengnya, memperlihatkan gigi putihnya. Dia pikir itu adalah senyum paling jujur dan jujur yang pernah dia lihat, tapi itu masih membuat Dongfang Jing menjerit. Dongfang Jing yang berada di dalam air dengan tergesa-gesa mundur. Chen Xiang seperti iblis di matanya, yang membuat Chen Xiang sulit untuk mengerti. Meskipun penampilannya tidak dapat diperingkat di benua Chenwu, itu tidak buruk. Melihat kecantikan kecil ini, mengapa dia terlihat seperti melihat hantu? "Apa yang kamu takutkan?" Chen Xiang tahu bahwa Dongfang Jing akan menjawab setiap pertanyaan. "Kamu adalah penjahat besar, setan besar, bajingan besar-besar." Dongfang Jing mengerutkan kening, menatap Chen Xiang dengan waspada. Chen Xiang memanggil Azure Dragon Devil Slaying Knife, dan aura pembunuhnya melonjak kemana-mana, suaranya penuh amarah. "Siapa yang mengatakan itu? Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberi mereka makan ke anjing, dan mereka memfitnah aku sangat." "Kakak laki-lakiku yang mengatakan itu." Dia berkata bahwa kamu membunuh saudara laki-laki kedua, meskipun saudara laki-laki kedua juga penjahat besar. Dongfang Jing menjawab Chen Xiang dengan sangat jujur. "Kakak laki-lakimu juga seorang penjahat, aku akan membunuhnya." Chen Xiang mencibir. "Kamu tidak bisa mengalahkan kakak laki-lakiku. Jika kamu pergi kepadanya, kamu mencari kematian," kata Dongfang Jing dengan tergesa-gesa, seolah kakak laki-lakinya tidak terkalahkan. "Bodoh kecil, kakak laki-lakimu berbohong padamu, tahukah kamu?"
Bodoh sekali, dia percaya semua yang dikatakan babi itu, apalagi kakak laki-lakinya. Bab 715 Aku awalnya orang baik. Dongfang Jing memang wanita yang sangat sederhana dan baik hati, meski bukan lagi perempuan, pikirannya seperti gadis kecil. Kakak laki-lakiku tidak akan membohongiku. Kakak laki-lakiku adalah pria yang baik, dan kakak keduaku adalah penjahat, jadi aku tidak mempercayai kakak keduaku, dan aku tidak mempercayaimu, penjahat besar. Dongfang Jing dengan erat mencengkeram payudaranya yang montok, menyusut di dalam air. Wajah Giok yang penuh kebencian penuh dengan rasa malu dan amarah. Chen Xiang terkejut bahwa dia tidak menangis. Karena kamu mengatakan bahwa aku adalah penjahat besar, maka kamu pikir aku harus melakukan sesuatu padamu sekarang. Wajah Chen Xiang penuh dengan senyum jahat dan berbahaya, melihat jantung Dongfang Jingfang berdetak kencang dan penuh ketakutan, meskipun dia tidak bersalah, tapi dia juga tahu beberapa hal antara pria dan wanita. Melihat ekspresi Chen Xiang, dia menjepit kakinya lebih erat. Ambillah, jika aku adalah penjahat besar, aku akan memakanmu sampai habis. Chen Xiang melemparkan cincin si cantik kecil itu. Ini sangat mengejutkan Dongfang Jing. Setelah dia mengambil cincin itu, dia dengan polos berteriak, "Berbalik, aku ingin berpakaian." Sekarang Chen Xiang tahu mengapa keluarga Dongfang tidak membiarkan si idiot kecil ini berlarian, seperti ini. Bodoh, seorang anak bisa membodohinya. Dia menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik dan hendak meninggalkan kolam. Hei, tunggu, terima kasih telah mengembalikan cincin penyimpanan kepadaku, Dongfang Jing si idiot kecil berkata dengan genit, yang membuat Chen Xiang hampir jatuh. Cincin ini awalnya miliknya, dan wajar saja untuk mengembalikannya padanya. Ucapkan terima kasih kepada orang lain. Chen Xiang memalingkan muka, baru saja akan mengatakan, sama-sama, tetapi melihat bahwa si cantik kecil sedang menyeka air dari tubuhnya dengan selembar kain. Sepotong kain hanya menyentuh payudaranya yang montok, menyeka noda di puncak-puncak salju rona memerah keluar, membuat Chen Xiang hampir berdarah dari hidungnya. Ah! Jeritan menembus langit. Kamu, Wu, aku terlihat olehmu, kamu penjahat besar, Wu. Kecantikan bodoh ini tiba-tiba menangis, bunga pir tertutup hujan, dan penampilannya yang menyedihkan membuat orang merasa tertekan, tetapi ketika dia menangis, dia menggosok matanya dengan tangannya, memperlihatkan sepasang kelinci salju besar yang bersinar dengan cahaya musim semi. Dadanya di depan Chen Xiang, saat dia terisak. Kelinci seputih salju dan cantik itu bergetar hebat, membangkitkan semburan gelombang musim semi yang ambigu, yang membuat orang terpesona. Chen Xiang bingung apa yang harus dilakukan saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sebenarnya ingin mengatakan, sebenarnya, saya sudah melihatnya sejak lama, tetapi dia tahu bahwa jika dia mengatakan itu, si idiot akan menangis lebih sedih lagi. Cepat kenakan pakaianmu, atau sampai jumpa lagi. Pada saat ini, Long Sui berkata dengan suara Chen Xiang, seorang model. Setelah Dongfang Jing mendengarnya, wajahnya memerah, dan dia menutupinya dengan pakaiannya. Pakaian panik tubuh. Chen Xiang benar-benar terdiam, jika itu adalah wanita normal, dia akan mengenakan pakaiannya secepat mungkin sekarang, tapi si idiot kecil ini masih perlahan menyeka tetesan air di tubuhnya yang halus. Ambillah, ini kompensasiku untukmu. Chen Xiang mengeluarkan beberapa set gaun indah dan beberapa pasang sepatu, yang dipilih dan dibelinya dengan hati-hati di Holyfield Realm, dan semuanya buatan tangan. Semuanya langka, dan mereka juga sangat cantik. Benar saja, idiot kecil ini dengan cepat tertarik dengan pakaian indah ini, dan buru-buru mengambilnya, terisak, sambil meraba-raba pakaian dan sepatu ini, jika bukan karena Chen Xiang ada di sini, mungkin dia akan segera menggantinya dan mencoba mereka keluar. Maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Saya yakin Anda puas dengan pakaiannya. Chen Xiang meminta maaf dengan tulus. Masih ada air mata di mata cantik si cantik kecil. Setelah menyekanya, dia berkata dengan suara lembut dan manis, "Kamu tidak bisa memberitahu orang lain, atau aku akan kehilangan reputasiku, dan terima kasih telah mengirim beri aku pakaian." Chen Xiang tersenyum, "Kalau begitu aku masih bukan penjahat besar."
Dongfang Jing memikirkannya dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan penjahat besar, tapi kamu masih sedikit jahat, kamu adalah penjahat kecil." Ini membuat Long Sui dan Sumei Yao di cincin Youyao tertawa, puci. "Hati-hati di masa depan, jangan lari sendirian, kamu juga bertemu denganku, jika kamu bertemu orang lain, kamu pasti sudah ditipu sekarang, aku akan mengirimmu kembali ke kota." Chen Xiang awalnya ingin pergi, tapi masih tidak tahan. Dongfang Jing mengangguk, lalu meluruskan pakaiannya sama seperti kecantikan kecil yang polos ini. Dia mengikuti penjahat kecil ini keluar dari hutan tanpa kewaspadaan. Orang bodoh semacam ini bisa dikatakan sebagai pertemuan langka dalam 10.000 tahun, tapi hari ini bertemu dengan Chen Xiang. "Jing Jing, jangan beritahu kakak laki-lakimu bahwa aku datang untuk mencarimu, jangan katakan apapun tentangku, bahkan jika kakak laki-lakimu melihat sesuatu, kamu tetap harus diam, mengerti?" Shen Xiang berkata dengan serius. Si cantik kecil juga mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada orang lain. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu." Chen Xiang menghela nafas. Kepala seperti itu, bisa menjadi seniman bela diri dari alam 100 refinement, itu benar-benar membingungkan. Banyak orang telah mengatakan ini kepadaku, tetapi selama aku berlatih sesuai dengan latihan di atas, energi sejatiku dapat meningkat, dan saat bertarung, aku juga dapat menilai berdasarkan seni bela diri lawan, dan kemudian melawan. Dia adalah tidak bodoh. Bahkan kakak laki-laki tertua saya bukanlah lawan saya. Mengapa begitu banyak orang selalu mengatakan bahwa saya bodoh? Si cantik kecil berkata dengan sedih, bermain dengan perhiasan indah yang diberikan kepadanya oleh Chen Xiang. Ini membuat Chen Xiang merasa sulit untuk percaya bahwa tuan muda Dongfang bukanlah tandingan gadis bodoh ini. Tidak lama setelah berjalan keluar dari hutan pegunungan, kita akan tiba di kota Tiandi. "Aku tidak akan pergi ke kota lagi. Kamu ambil ini. Jika seseorang memintamu, kamu hanya mengatakan kamu mengambilnya. Aku memberikannya padamu. Kamu hanya bisa memakannya untuk dirimu sendiri. Ini untuk hidupmu." Shen Xiang memberikan kecantikan bodoh itu sebuah kotak batu giok kecil. Dongfang Jing membuka kotak batu giok, dan aroma obat yang kuat menyembur keluar, dan melihat dua pil memancarkan kecemerlangan, tergeletak rapat di dalam kotak batu giok. Ini adalah pil penyelamat hidup." Mata cantik si cantik kecil melebar. "Tutup dengan cepat dan simpan," desak Chen Xiang. "Benda ini sangat mahal, aku tidak bisa menerimanya." Dongfang Jing cemberut dan berkata, bersikeras mengembalikan pil penyelamat ke Chen Xiang. "Ambillah, ini adalah kompensasi yang kuberikan padamu, aku merasa malu padamu di dalam hatiku, kamu menyimpannya, kalau tidak aku akan merasa sangat tidak nyaman," kata Chen Xiang dengan wajah serius. "Kamu benar-benar orang yang baik." Dongfang Jing menunjukkan senyum manis kepada Chen Xiang. "Aku orang baik sejak awal, lain kali jangan menyamar sebagai aku, itu hal yang sangat berbahaya." Chen Xiang memperingatkan. Dongfang Jing mengangguk, lalu terpental pergi. "Sayang sekali tidak menipu orang bodoh seperti itu," kata Chen Xiang dengan sedikit penyesalan. Sumei Yao meminta Chen Xiang untuk memberikan 2 pil pengembalian kehidupan itu. Tidak banyak gadis lugu seperti itu, yang membuat orang mencintai mereka. Setelah Dongfang Jing pergi, Chen Xiang berubah menjadi pria paruh baya biasa dan berjalan ke kota Kaisar Langit. Dia ingin melihat bagaimana kota Kaisar Langit akan bereaksi setelah pagoda Xuanlong dihancurkan. Bab 716 membakar keluarga Dongfang. Pagoda Xuanlong, ini adalah tempat yang khusus menjual beberapa kerajinan tangan kuno, yaitu beberapa barang antik, yang secara khusus dikumpulkan oleh beberapa bangsawan dan digunakan untuk memamerkan es. Pagoda Xuanlong ditabrak oleh naga es, terkondensasi menjadi es, dan kemudian mengalami benturan kekuatan yang sangat besar dan berubah menjadi berkeping-keping, yang menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Dongfang. Namun, real mendalam timur berada dalam kekacauan, karena aura di dalamnya perlahan menurun, dan itu semua karena Chen Xiang mengambil sisa-sisa Vermilion Bird yang tersembunyi jauh di bawah tanah, yang menyebabkan sumber aura menghilang.
Chen Xiang memperkirakan bahwa dalam waktu singkat, real mendalam timur akan menghilang tanpa dukungan energi yang kuat, dan mereka harus pindah dari real mendalam itu. Keluarga Dongfang, yang awalnya ambisius, harus menahan diri saat ini dan menyelesaikan masalah utama dalam keluarga, meskipun mereka diminta oleh kuil penekan setan untuk berhenti memperluas kekuatan mereka. Mereka masih menduduki urat biji dan menjarah sumber daya di mana-mana, yang mengganggu banyak kekuatan berani berbicara. Seluruh kota telah ditutup. Saya tidak menyangka Chen Xiang ini begitu berani. Bahkan dengan hadiah puluhan miliar, dia berani datang ke kota Tiandi untuk membuat masalah, dan bahkan menghancurkan pagoda Xuanlong. Tidak heran dia berani membunuh Dongfang Yao. Sepertinya, Tuan Muda Dongfang Yao bukan lawannya. Bagaimanapun juga, Chen Xiang masih berkarakter. Dia menghancurkan pagoda Xuanlong. Ini jelas tamparan di wajah keluarga Dongfang. Aku tidak tahu bagaimana perasaan keluarga Dongfang sekarang. Chen Xiang berada di sebuah rumah teh, minum teh sambil melihat ke gerbang istana besar di kejauhan. Dia bisa melihat melalui Immortal Travel Nine Heaven sebanyak itu. Orang yang sangat kuat memasuki alam mendalam timur secara berkelompok, dan wajah semua orang sangat serius. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Sangat mudah bagi Chen Xiang untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dia berubah menjadi Dongfang Rong lagi, lalu memasuki istana itu, dan kemudian memasuki Dongfang Xuanjing dari istana. Saat ini, banyak orang berkumpul di dalam, semuanya di alun-alun. Begitu Chen Xiang tiba, dia dengan keras ditanyai oleh seorang pria besar, "Dongfang Rong, kemana kamu pergi? Hal sebesar itu terjadi, kalian ingin menjadi dipertanyakan." Pria besar ini adalah kapten tim patroli, pria di Nirvana saat ini. Kapten dari semua tim patroli ada di sini, serta banyak pejabat tinggi keluarga Dongfang, serta bos besar yang memimpin pasukan untuk berperang di mana-mana. Penatua Xingyue memintaku untuk keluar dan menanyakan beberapa hal. Chen Xiang berkata dengan tergesa-gesa, dan Dongfang Xingyue berkata bahwa dia akan menjaganya tetap aman. Segera setelah pemimpin tim mendengar bahwa Penatua Xingyue yang menelepon untuk menangani beberapa tugas, dia tidak bertanya lagi, meskipun Penatua Xingyue jarang keluar dan biasanya terlihat sangat lembut, ketika dia mulai bertindak kasar. Bahkan itu orang tua takut. Chen Xiang melihat Dongfang Jing, seorang idiot kecil. Dia dengan patuh mengikuti di belakang seorang pria berjanggut yang terlihat dewasa dan stabil. Pria ini agak mirip dengan Dongfang Yao itu. Ini adalah kakak laki-laki Dongfang Jing, Dongfang Xuan. Naga, pagoda Xuanlong dibangun oleh dia. Berjalan ke platform tinggi alun-alun adalah seorang lelaki tua. Ini adalah tetua agung dari keluarga Dongfang, pemimpin kelompok tetua, dan telah memperebutkan kekuasaan dengan Patriark Dongfang. Dalam pertemuan sebelumnya, Patriark yang berbicara, tapi sekarang Penatua Agung Chen Xiang diam-diam terkejut, yang berarti Patriark telah kehilangan kekuatannya. Singkat cerita, saya hanya ingin mengatakan dua hal. Pertama, saya pergi keluar untuk memburu Chen Xiang, musuh besar keluarga Dongfang, dan bahkan menghancurkan properti penting kami. Kedua, seorang pengkhianat muncul di rumah kami. Keluarga Dongfang, dan Dongfang Xingyue benar-benar mengambil keluarga Dongfang kami. Garis kehidupan energi spiritual di bawah alam misterius membuat energi spiritual Dongfang Xuanjing melemah setiap hari. Ini adalah pengkhianat besar keluarga Dongfang kami. Memalukan keluarga Dongfang kami. Patriark adalah pengkhianat Dongfang Xingyue Brother. Setelah berdiskusi dengan para tetua kami, batalkan sementara posisinya sebagai patriark, sampai dia menangkap Dongfang Xingyue. Dan akhirnya, semuanya, kembali dan bersihkan, kami akan pindah keluar dari Dongfang Xuanjing. Chen Xiang terkejut, dan semua orang meledak. Ada ledakan diskusi yang mengejutkan, mereka tahu bahwa Dongfang Xingyue jarang meninggalkan Dongfang Xuanjing, jadi dia melarikan diri. Dongfang Xingyue adalah seorang ahli dalam menyusun dan membentuk susunan, dan adalah normal untuk mengambil garis kehidupan energi spiritual. Orang-orang ini biasanya gila. Untuk mencapai tujuan mereka, tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan, yang membuat semua orang menghela nafas. Dan Chen Xiang tidak menyangka bahwa dia akan sangat menyakiti kecantikan ini sehingga dia akan menjadi penjahat keluarga dan menyandang nama pengkhianat.
Selanjutnya, biarkan tetua kedua berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat pindah, dan orang yang bertanggung jawab. Seorang lelaki tua lainnya naik ke atas panggung dan mulai mengobrol. Chen Xiang menjadi tidak sabar, lalu diam-diam pergi, menjadi kupu-kupu kecil, lalu terbang berkeliling, dan pada saat yang sama mengubur benih api di banyak bangunan benih api yang dipadatkan oleh api alam semesta. Jika itu adalah batu biasa, akan terbakar. Apa yang kamu pindahkan? Aku akan membakarnya untukmu. Kamu pergi saja dari sini. Chen Xiang tersenyum dalam hatinya. Dia suka melakukan hal-hal seperti membakar, dan dia masih membakar orang nomor satu di dunia baru. Sarang kekuasaan. Meski hal ini tidak bisa melemahkan kekuatan keluarga Dongfang, namun bisa membuat mereka marah dalam waktu yang lama. Tepat setelah penatua kedua menyelesaikan ocehannya, dengan pemikiran di benak Chen Xiang, api yang dia tanam di mana-mana mulai menyala, dan hanya dalam beberapa saat, rumah-rumah di seluruh Real Mendalam Timur dipenuhi dengan api yang berkobar, dan semua orang terdiam. Teriakan. Dan Chen Xiang sudah meninggalkan Real Mendalam Timur. Setelah berkeliling kota Tiandi selama beberapa hari, Chen Xiang menemukan bahwa toko ramuan di sini sama dengan yang ada di dunia Fanwu saat itu, semuanya bagus dan langka untuk dirinya sendiri, dan yang sering tersedia dijual, dan harganya juga sangat mahal. Dia sangat kecewa, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke Taiwan. Bagaimanapun, garis keturunannya telah mendapatkan sisa-sisa Suzaku, yang merupakan keuntungan besar. Di Taiwan, beberapa tamu datang. Begitu Chen Xiang kembali ke Taiwan, dia dibawa ke ruang tamu. Ketika dia masuk, dia melihat beberapa gambar wajah yang sangat familiar. Salah satunya adalah Dongfang Jing si idiot kecil, lalu Dongfang Xuanlong, dan akhirnya seorang pria paruh baya yang tampan dengan kemeja merah yang cantik, yang juga merupakan patriark dari keluarga Dongfang, Dongfang Chaokun. Setelah Dongfang Jing melihat Chen Xiang, dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Chen Xiang, takut orang lain akan melihat bahwa dia dan Chen Xiang saling kenal. Chen Xiang sedikit terkejut bahwa dia sangat pintar. Tiba-tiba, "Yo, ini bukan orang-orang yang memberiku hadiah, mereka benar-benar datang ke sini dan ingin mengambil kepalaku secara pribadi." Begitu Chen Xiang masuk, dia berkata dengan nada sarkasme, lalu berjalan ke kursi. Dan duduk. Gu Dongchen dan Wu Kaiming ada di sini. Setelah melihat Chen Xiang, mereka harus berdiri dan memberi hormat pada Chen Xiang. Paman bela diri kecil. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Chen Xiang mengangkat tangannya, suaranya tenang. Bagaimana mungkin Dongfang Chaokun gagal melihat kekuatan Gu Dongchen dan Wu Kaiming sebagai patriark dari keluarga Dongfang? Dia sendiri sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua tuan dari sekte Taiwu akan sangat menghormati bocah ini. Sekarang dia mengerti bahwa meskipun ada hadiah puluhan miliar, tidak banyak orang yang berhasil mengambil nyawa Chen Xiang. Bab 717 menipu anak ayah. Patriark keluarga Dongfang hanya diketahui oleh keluarga Dongfang. Apa yang dia lakukan dirugikan, dia ditendang oleh orang lain dengan santai, dan tidak ada yang mendengarkan apa yang dia katakan. Jika kamu di sini untuk masalah pagoda Xuanlong, silakan kembali. Jika kamu ingin aku menemanimu, tidak ada pintu. Jika kamu untuk Dongfang Yao, kamu akan kecewa. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya menyinggung bajingan sialan itu, jadi dia sengaja memfitnah saya, tetapi sekarang anak dewa itu telah dibantai oleh saya, tidak ada bukti, saya tahu akan sulit untuk membuktikan apa yang saya katakan. Kata Chen Xiang perlahan sebelum pihak lain membuka mulutnya, banyak hal yang dipikirkan Dongfang Chaokun lahir mati. Gu Dongchen dan Wu Kaiming diam-diam terkejut. Chen Xiang ditawari hadiah oleh orang lain, namun dia berani pergi ke wilayahnya dan menghancurkan menara yang berharga. Tidak peduli di dunia mana dia berada, pria seperti ini bisa melakukan hal seperti itu. Ini acara besar. Kamu telah mengatakan segalanya. Itu benar. Kami di sini untuk masalah pagoda Xuanlong dan Dongfang Yao. Karena kamu telah mengatakannya, sepertinya kami tidak dapat mengejarnya. Dongfang Chaokun berdiri dan berkata dengan serius, meskipun saya masih patriark dari keluarga Dongfang,
saya tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Dongfang tidak akan menganggap serius kuil penekan setan, jadi Anda dapat melakukannya sendiri. Dongfang Chaokun membawa anak-anaknya setelah pergi, wajah Chen Xiang juga menjadi serius. Tetua Agung dari keluarga Dongfang menganjurkan untuk menangkapnya hanya untuk mencari alasan untuk menyerang benua Chenwu, karena ini adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia bela diri fana, dan di sini ada juga Tai Chi menundukkan kungfu naga. Chen Xiang tiba-tiba mengerti mengapa keluarga Dongfang ingin menangkapnya, itu karena Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, dan Huang Jintian juga ada di dalamnya, jadi mereka harus mencari berbagai alasan. Apa yang terjadi dengan keluarga Dongfang? Gu Dongchen kembali ke ruang tamu setelah menyuruh Dongfang Chaokun pergi. Chen Xiang berkata, kakak perempuan Dongfang Chaokun dianggap sebagai pengkhianat, dan kemudian para tetua itu bersatu untuk menendang patriark ini dan membiarkan Dongfang Chaokun menangkap kembali saudara perempuannya, tetapi ini tampaknya tidak mungkin. Tampaknya pasukan keluarga Dongfang akan datang ke sini dalam waktu singkat. Mereka di sini untuk kungfu penundukan naga Tai Chi. Tetapi kemudian diselesaikan oleh Chen Xiangno, karena dia membantu banyak kekuatan untuk menemukan seni bela diri yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, sekarang berbeda, karena ini adalah dunia baru, dan siapa yang tidak ingin merebutnya ketika mendengar itu adalah keterampilan magis yang tak tertandingi. Dongfang Chaokun, aku tidak menyangka kamu juga seorang pengkhianat, dan kamu benar-benar datang ke sini. Apa niatmu? Tiba-tiba, gelombang kemarahan bergema di atas Tai Wumen, yang membuat Chen Xiang dan yang lainnya terlihat serius. Itu tetua keluarga Dongfang. Chen Xiang buru-buru bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Gu Dongchen dan Chen Xiang berjalan menuju gerbang bersama, sementara Wu Kaiming pergi memanggil kepala sekte Taiyu. Orang-orang dari keluarga Dongfang datang begitu cepat, itu masih sekelompok besar orang, dan mereka menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke gerbang Tai Wumen. Napas yang kuat datang, dan Chen Xiang buru-buru berteriak, seseorang telah melakukan sesuatu. Setelah tiba di pintu, dia melihat wajah Dongfang Chaokun jelek, dengan darah di sudut mulutnya, dia menutupi perutnya dengan satu tangan, dan memandang Penatua Agung dengan dingin. Dongfang Lingyun, kamu benar-benar kejam. Dongfang Chaokun sebenarnya ditampar oleh sesepuh agung, dan sepertinya lukanya serius. Ayah, bagaimana kabarmu? Dongfang Jingyu mendukung ayahnya dengan wajah cemas. Kamu adalah pengkhianat keluarga Dongfang, kalian berdua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Beginilah cara kamu berurusan dengan pengkhianat. Wajah tua Dongfang Lingyun penuh dengan kekejaman. Sebagai sesepuh agung, untuk menstabilkan kekuatannya di Dongfang keluarga, dia harus menyingkirkan Dongfang Chaokun dan Dongfang Xingyue, sepasang saudara kandung yang kuat. Gerbang Tai Wumen didominasi oleh puluhan alam nirvana yang kuat, dengan Dongfang Lingyun sebagai kepalanya, ini adalah pertama kalinya Tai Wumen dikepung musuh selama bertahun-tahun. Tenang, aku baik-baik saja. Setelah Dongfang Chaokun selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Pengkhianat. Pada saat ini, pedang Dongfang Xuanlong Kuais menusuk keluar, menembus dada Dongfang Chaokun, dan keluar melalui tubuhnya. Putranya menikam ayahnya, yang mengejutkan Chen Xiang dan yang lainnya, dan itu masih merupakan pedang yang ganas di belakang. Niezi. Marah, Dongfang Chaokun menampar putranya, tetapi dihalangi oleh tetua agung Dongfang Lingyun. Bahkan putramu menganggapmu pengkhianat, haha. Dongfang Lingyun tertawa keras. Dengan berlinang air mata, Dongfang Jing berteriak keras, kamu bukan kakak laki-lakiku, kamu adalah penjahat besar, kamu menyerang ayah. Chen Xiang dapat melihat sekilas bahwa Dongfang Xuanlong telah menjual ayahnya sejak lama, kalau tidak, ayahnya tidak akan ditangkap oleh sesepuh agung setelah dia meninggalkan Tai Wumen. Tertawa keras, Dongfang Lingyun menampar Dongfang Chaokun lagi, menjatuhkannya hingga terbalik dan membentur dinding di samping gerbang. Sekarang Dongfang Lingyun telah memenuhi keinginannya, dia dapat menyingkirkan sang patriark, dan Dongfang Xuanlong, yang menjual ayahnya, juga berdiri di belakang sesepuh agung dengan senyum sinis di wajahnya. Air mata mengalir di wajah Dongfang Jing. Setelah melihat ayahnya terluka parah, dia mengabaikan janjinya kepada Chen Xiang,
dan mengeluarkan pil yang menghidupkan kembali dan memasukkannya ke mulut Dongfang Chaokun. Ini mengejutkan semua orang di Dongfang Lingyun. Pil penyelamat ini juga merupakan hal yang berharga di mata mereka. Gadis kecil ini benar-benar memilikinya, dan hanya ada 2. Mata Dongfang Lingyun sangat panas, wajah tuanya penuh dengan kecemburuan. Tepat ketika dia ingin merebutnya, Gu Dongchen berbicara. Ini adalah wilayah sekte Taiwu saya, coba lagi jika Anda berani melakukannya. Suara Gu Dongchen penuh amarah, dan dia merasa sangat bersimpati kepada Dongfang Chaokun saat ini, terutama ketika dia ditikam oleh putranya sendiri. Yang lain takut kamu terlalu bela diri, tapi keluarga Dongfang kita tidak takut. Gadis kecil ini mencuri obat berharga dari keluarga Dongfang kita, dan aku hanya ingin mendapatkannya kembali, kata Dongfang Lingyun keras. Chen Xiang telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Mengapa kamu mengatakan bahwa pil penyelamat itu milik keluarga Dongfangmu? Chen Xiang bertanya sambil mencibir. Dan saat ini banyak ahli dari sekte Taiwu juga datang ke pintu satu demi satu, dan Dongfang Lingyun dan yang lainnya sedikit terkejut dengan formasi. Dia gadis kecil, di mana lagi dia bisa mendapatkannya selain mencurinya? Dongfang Lingyun tidak berani bertindak gegabah saat ini, jika tidak mereka akan menderita kerugian besar jika bertarung. Ada begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Aku memberikannya padanya, bukan? Chen Xiang mencibir. Haha, tergantung padamu, kamu bersedia memberikan pil penyelamat hidup kepada gadis ini. Meskipun kamu mungkin memiliki hubungan yang tidak senonoh, siapa yang akan mempercayai kebohongan seperti itu? Dongfang Lingyun tertawa keras, dan pria kuat lainnya di belakang dia juga dengan cibiran di seluruh wajahnya. Dia memberikannya kepadaku. Dia memberiku 2 pil. Melihat ayahnya telah banyak pulih, Dongfang Jing menyeka air matanya dan berteriak dengan lembut. Haha. Dongfang Lingyun tertawa keras, gadis bodoh ini juga telah belajar berbohong, saya pikir Anda mencurinya dari keluarga Dongfang kami. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bukankah itu hanya penyelamat hidup pil? Ada banyak dari mereka, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Setelah berbicara, Chen Xiang mengeluarkan kotak batu giok. Dia membuka kotak batu giok. Aroma obat keluar seperti badai, dan pil bersinar, hampir dan membutakan mata semua orang. Bab 718 Pencegahan Orang Gila Tua. Bahan obat untuk memurnikan pil penyelamat sama-sama langka di dunia manapun, bahkan jika ada bahan, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat disuling dengan sukses. Tetapi di kotak batu giok Chen Xiang, setidaknya ada lebih dari 100 pil, ada begitu banyak pil penyelamat hidup mata serakah keluar dari mata sekelompok orang tua. Ingin sekali merebutnya. Mungkinkah kamu belum melihat pil yang menghidupkan kembali? Chen Xiang mencibir, dan menyimpan kotak itu. Saya telah melihat pil penyelamat hidup sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya kelompok orang tua ini melihat begitu banyak pil penyelamat hidup. Hal yang sama berlaku untuk Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Untungnya, orang yang memiliki begitu banyak kehidupan menyimpan pil adalah paman mereka, dia tidak takut dia tidak akan dapat menemukan pil penyelamat ini, tentu saja, jika dia ingin membelinya dari Chen Xiang, dia harus mengeluarkan banyak darah. Kamu benar-benar berzinah, Dongfang Jing, aku tidak menyangka kamu, gadis bodoh, mengkhianati keluarga Dongfang. Mulai hari ini, ayah dan anakmu bukan lagi anggota keluarga Dongfang kami, kata Dongfang Lingyun dingin dao, tetapi di dalam hatinya dia memikirkan tentang kotak pil yang menghidupkan kembali Chen Xiang. Dongfang Chaokun meminum pil pengembalian kehidupan, dan segera sembuh. Efek dari pil pengembalian kehidupan sangat kuat. Orang yang begitu kuat terluka parah dan jatuh ke tanah, berdiri. Tapi Chen Xiang punya kotak besar untuk hal semacam ini. Dongfang Chaokun mengenal putrinya dengan sangat baik, dia dapat menemukan sesuatu dari cara Dongfang Jing memandang Chen Xiang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang diam-diam akan menjalin hubungan dengan putrinya, dan hubungannya sangat baik, kalau tidak dia akan melakukannya. Tidak akan memberikan 2 pil penyelamat hidup, hanya memikirkannya saja akan membuat orang cemburu, dan mereka tiba-tiba memiliki ide ingin menjadi seorang wanita. Dari pandangan banyak orang kuat,
Chen Xiang bisa menghargai kekuatan seorang alkemis di matanya. Pil yang terlihat seperti kacang bisa membuat orang kuat ini kewalahan. Chen Xiang mengeluarkan pil pengembalian kehidupan dan melemparkannya ke tangannya, tidak memperhatikan pil pengembalian kehidupan yang sangat berharga ini. Saya berkata, apa tujuan Anda datang ke sini? Patriark Dongfang datang untuk menyelesaikan akun dengan saya. Kita semua adalah orang berstatus, jadi dia berani masuk dan berbicara kepada saya tentang masalah ini secara terbuka, tetapi itu tidak diselesaikan. Pada akhirnya, tetapi difitnah oleh Anda sebagai pengkhianat, saya pikir Anda semua ingin menyingkirkannya sejak lama. Chen Xiang mencibir, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan pil yang menghidupkan kembali menuju Dongfang Jing, yang akurat untuk tangan giok kecil yang idiot dan cantik ini. Dongfang Jing berhenti berbicara, dan memasukkan pil yang menghidupkan kembali ke dalam kotak, yang membuat banyak orang tua ingin mengutuk. Ketika pil penyelamat hidup sangat rendah, pil itu dibuang dan diberikan sesuka hati, memikirkannya saat itu. Saat melewati nirvana, bisa dikatakan seperti anjing yang mencari-cari pil. Dongfang Lingyun, aku mengkhawatirkanmu sebelumnya karena aku khawatir anak-anakku akan direncanakan olehmu, tapi sekarang aku tidak akan pernah mati bersamamu, dan aku akan membalas dendam hari ini dengan hidupku. Suara Dongfang Chaokun penuh kesedihan dan kemarahan. Dia memandang putranya sendiri, ini membuatnya paling marah. Dia sebenarnya ditusuk dari belakang oleh putranya sendiri. Benar saja, ada banyak orang dari keluarga Dongfang, dan segera kelompok lain datang, dan mereka semua dalam keadaan nirvana, dan mereka semua sangat kuat, yang membuat Dongfang Lingyun lebih percaya diri. Orang-orang ini dan pembangkit tenaga listrik dari benua lain milik keluarga Dongfang, yaitu pembangkit tenaga listrik dari benua yang ditempati oleh keluarga Dongfang. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Dongchen maju selangkah, suaranya bergemuruh dan penuh amarah, begitu banyak orang berkumpul di sekitar gerbang Taiwumen, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dongfang Lingyun ini sebenarnya ingin secara paksa menjatuhkan sekte Taiwu begitu saja. Sekte Taiwu berkolusi dengan pengkhianat dari keluarga Dongfang kami dan ingin membunuh keluarga Dongfang kami. Kami bertindak lebih dulu, membunuhku, dan menangkap Chen Xiang hidup-hidup, raung Dongfang Lingyun. Baik Gu Dongchen maupun Wu Kaiming tidak menyangka bahwa Dongfang Lingyun akan melakukannya begitu saja. Nyatanya, Dongfang Lingyun juga tertarik dengan sekotak pil penyelamat hidup Chen Xiang, dan dia merasa itu adalah pemborosan pil penyelamat hidup di tangan Chen Xiang. Di mana kamu bajingan? Jangan mengira menjadi banyak orang berarti kamu kuat. Suara marah tiba-tiba terdengar seperti petir. Tekanan yang kuat membuat semua orang sedikit menekuk lutut. Dongfang Lingyun dan lebih dari 100 prajurit alam nirvana berada di bawah tekanan yang lebih besar. Beberapa dari mereka telah menyemburkan seteguk darah dan jatuh berlutut. Dongfang Lingyun juga terbaring di tanah, melolong di bawah tekanan yang tak tertandingi. Berteriak. Selama aku, Huang Jintian, hidup selama sehari, bahkan tidak mencoba untuk menyentuh sekte Taiwu. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Nyawa anjingmu akan diambil oleh keturunan sekte Taiwuku. Pergilah dari sini di sini. Suara marah itu menyebabkan sekelompok orang kuat yang mengira mereka tak terkalahkan muntah darah dengan gila-gilaan. Mereka ketakutan di dalam hati bahwa ada orang yang begitu kuat di sekte Taiwu. Chen Xiang, cepat keluar dari sini, kamu sudah lama tidak datang menemuiku sebagai guru, Huang Jintian berteriak lagi. Awalnya, Chen Xiang ingin menghunus pedangnya dan memotong semua orang tua dari Dongfang keluarga, tetapi dia tidak menyangka Huang Jintian akan menarik kekuatannya, sekelompok orang itu langsung kabur tanpa jejak. Paman kecil, hati-hati. Gu Dongchen menepuk pundak Chen Xiang, dan Wu Kaiming juga menatap Chen Xiang dengan simpatik. Huang Jintian, orang tua gila ini, sedang marah, dan ketika Chen Xiang pergi menemuinya sekarang, itu sama saja dengan mencari pelecehan. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Chen Xiang berlari menuju alam Taiyuan dengan langkah berat. Di Tiankeng, area terlarang dari alam Taiyuan, ada jeritan pembunuhan babi yang secara alami milik Chen Xiang. Begitu dia turun,
Huang Jintian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menangkapnya dan mulai berlatih. Chen Xiang adalah orang yang menolak untuk mengaku kalah. Bertarung beberapa gerakan dengan Huang Jintian, menghabiskan kekuatannya untuk mendapatkan sedikit di atas angin, dan kemudian dia berpuas diri tanpa diduga. Huang Jintian melanggar prinsip, memperkuat kekuatannya, dia menggunakan kekuatan naga yang kuat dan berbagai serangan ganas untuk mengalahkan Chen Xiang sampai dia serak. Setelah Huang Jintian menguji kekuatan Chen Xiang, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat terkejut di dalam hatinya, karena setiap kali Chen Xiang turun, dia selalu terkejut, dia meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat, tetapi dia tidak meninggalkan penyakit tersembunyi stabil. Bocah bau, apa yang terjadi di luar? Apakah Anda menyebabkan masalah bagi sekte Taiwu? Anda memiliki kebajikan yang sama dengan kakak laki-laki Anda, dan Anda tahu bagaimana menimbulkan masalah sepanjang hari, tegur Huang Jintian. Chen Xiang bergumam, kamu bukan burung ketika kamu tua dan muda. Saya adalah saya. Saya bisa menyelesaikan masalah yang saya timbulkan sendiri. Kakak laki-laki Anda selalu meminta saya untuk menghapus pantatnya. Huang Jintian membanting kepala Chen Xiang, cepat beritahu saya, apa yang terjadi? Sekelompok besar orang lari ke pintu dan berteriak dan membunuh. Chen Xiang sangat dirugikan, masalah ini sebenarnya bukan disebabkan olehnya, dia segera mengungkapkan ambisi dunia baru dan Dongfang Lingyun. Setelah selesai berbicara, Huang Jintian membanting kepala Chen Xiang lagi, peristiwa besar semacam ini terjadi 2 tahun lalu, Anda hanya memberitahu saya sekarang. Beritahu Huang Jintian tentang jebakan, jangan sampai orang tua gila ini marah, dia akan dilempar setidaknya selama 1 tahun atau lebih. Bab 719 seperti teman yang terlihat. Sialan, bagaimana kamu bisa menahan kekacauan seperti itu? Masih ada sekelompok besar anjing liar. Huang Jintian berkata dengan wajah serius, kamu harus mempercepat peningkatan kekuatanmu, setidaknya kamu harus melalui kesengsaraan nirvana dan masuk ke alam nirvana, jika tidak, maka sembunyilah bersamaku. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan bersembunyi. Aku telah memupuk kekuatan menaklukkan iblis ke Dzogchen. Aku bersedia memiliki beberapa keterampilan. Tapi dia tidak bisa mempraktikkannya, sepertinya keterampilan magis untuk menekan iblis, sulit untuk dipraktikkan. Huang Jintian sedikit kesal dengan ini, dia tidak bisa mempelajari seni bela diri yang bisa dilakukan oleh muridnya. Belajar, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Karena masalah Jiang Mojin, Huang Jintian tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk, dan setelah mengirim Chen Xiang pergi dengan cara yang sangat kasar, dia mulai berlatih. Setelah Chen Xiang muncul, 1 hari telah berlalu sejak kejadian itu, dan Dongfang Lingyun tidak lagi berani memikirkan sekte Taiwu. Jika Huang Jintian tidak menyerahkan hidup mereka kepada junior sekte Taiwu, ratusan orang mereka akan saya takut bahwa mereka semua akan mati di gerbang Taiwumen. Kekuatan semacam itu hanya bisa dijelaskan dengan satu alasan, yaitu kekuatan peri, dan itu bukan kekuatan peri biasa. Paman kecil, kamu terlihat cantik, kata Gu Dongchen sambil tersenyum. Tidak buruk untuk ukuranmu, aku hampir gila di sana, omong-omong, bagaimana dengan ayah dan anak Dongfang, tanya Chen Xiang. Ayo pergi, gadis kecil itu memberimu surat. Gu Dongchen menyerahkan surat itu kepada Chen Xiang. Chen Xiang menghela nafas, membukanya, dan ada tulisan indah di atasnya. Terima kasih, Chen Xiang, karena telah memberiku ramuan yang sangat berharga, dan telah membantuku dan ayahku keluar dari bahaya. Ayahku dan aku akan bersembunyi dan meningkatkan kekuatan kami. Suatu hari kami akan kembali ke rumah Dongfang untuk membalas dendam. Kamu pria yang baik, selamat tinggal. Dasar idiot, hati-hati. Chen Xiang tersenyum dan menyimpan surat itu. Paman kecil, tanganmu sangat panjang. Kamu benar-benar mencapai keluarga Dongfang begitu cepat, dan merebut hati gadis kecil yang lugu ini. Gu Dongchen tertawa. Dia mengagumi Chen Xiang dari lubuk hatinya. Hanya saja hadiahnya adalah baru saja dibesarkan, dan Chen Xiang pergi ke sana, dan jatuh cinta dengan putri patriark Dongfang. Chen Xiang menyipit padanya, pergilah. Percaya atau tidak, Tuan, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan pil pengembalian kehidupan.
Berbicara tentang pil pengembalian kehidupan, Gu Dongchen tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan kecil, dari mana kamu mendapatkannya? Ayo. Ketika Chen Xiang berada di alam pil suci, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk mendapatkan kembali banyak pil tingkat tinggi, dan sekarang mereka memiliki manfaat yang jelas. Jangan terlalu banyak bertanya, datang dan bicaralah padaku tentang masalah ini ketika suasana hatiku sedang baik. Aku baru saja kembali dari orang tua gila, dan suasana hatiku sedang buruk. Chen Xiang mendengus, dan berjalan keluar dari alam mendalam bela diri tertinggi. Kekuatan Dongfang Chaokun tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan banyak Dongfang Lingyun yang kuat, dia lemah. Dia tidak cukup bodoh untuk pergi ke Dongfang Lingyun untuk memperjuangkan hidupnya. Dia cukup cerdas, tetapi bersembunyi untuk mengembangkan kekuatannya dan menunggu kesempatan. Ayo, beri Dongfang Lingyun pukulan telak. Kakak perempuannya membelot, kehilangan kekuatannya, dan putranya berselingkuh. Tidak mudah untuk menghiburnya pada akhirnya. Chen Xiang juga menunggu hari ketika Dongfang Chao akan bangkit. Sebenarnya, dia ingin melihat hal konyol itu, kecantikan kecil lagi di hatinya. Chen Xiang diam-diam datang ke surga senjata ilahi, dia ingin menemukan Liu Meng'er, dan pada saat yang sama, dia juga ingin menemukan Dongfang Xingyue yang hilang. Hei, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena kamu menyakiti mereka. Jika bukan karena kamu, Dongfang Chaokun tidak akan bisa melihat wajah orang-orang di sekitarnya dengan lebih jelas, dan dia bahkan tidak akan tahu caranya. Dia dibunuh. Su Meiyao tertawa. Itu benar, saya tidak tahu apakah Dongfang Xingyue ini datang untuk mencari Sister Meng'er. Chen Xiang mengeluarkan token dan dengan lancar memasuki istana yang dijaga ketat. Membuka rumah yang anggun dan sunyi, Chen Xiang hanya melihat dua wanita cantik berbaju putih dan anggun, duduk di halaman rumput, menatap cetak biru yang penuh dengan pola misterius, penampilan mereka yang terkonsentrasi unik pesona indah. Salah satunya adalah Liu Meng'er, dan yang lainnya tentu saja Dongfang Xingyue. Kedua gadis itu langsung cocok, dan mereka berbicara tentang segalanya, dan segera mereka berhubungan baik. Kemudian mereka mempelajari buku pemurnian artefak yang mendalam dan rumit bersama-sama. Chen Xiang tiba-tiba menemukan bahwa kedua orang ini mirip. Mereka memiliki aura seorang kaisar. Mereka berdua luar biasa, dewasa dan menawan, dan mereka sangat terobsesi dengan keterampilan bertarung dan menyempurnakan senjata. Hanya saja ketika Liu Meng'er memperlakukan orang luar, dia memiliki sikap glamor dan mulia yang penuh dengan aura kekaisaran. Sedangkan Dongfang Xingyue, tidak peduli siapa yang dia perlakukan, mengungkapkan kelembutan yang sangat alami. Meski terlihat lembut dan mudah didekati, namun dalam temperamennya, ada sentuhan penolakan untuk berada ribuan mil jauhnya, dengan sedikit sikap acuh tak acuh. Ahem. Chen Xiang terbatuk dua kali, membangunkan dua wanita cantik yang asyik. Melihat Dongfang Xingyue masih ingin mempelajari pola roh ini, dia tahu bahwa dia belum mengetahui tentang perubahan besar dalam keluarga Dongfang. Dongfang Xingyue dibodohi oleh transformasi Chen Xiang menjadi Dongfang Rong, tetapi sekarang Dongfang Xingyue tidak dapat mengenali bahwa Chen Xiang adalah Dongfang Rong itu, tetapi dia tahu bahwa pria tinggi, tampan, dewasa, dan stabil ini adalah orang yang ditawarkan oleh keluarga Dongfang mereka. Hadiah untuk orang itu. Siapa dia, Sister Meng'er? Apakah dia kakak perempuan atau adik perempuanmu? Apakah kamu mirip? Chen Xiang pura-pura terkejut dan berkata, dengan sepasang mata pencuri, dia menyapu tubuh anggun Dongfang Xingyue dengan tidak hati-hati. Meng'er memarahi secara diam-diam. Aku Dongfang Xingyue. Dongfang Yao yang kamu bunuh adalah keponakanku, Dongfang Xingyue berkata dengan ringan, dengan kelembutan yang memabukkan dalam suaranya, dan matanya yang indah menatap Shen dengan cahaya lembut. Siang, dia berkedip sedikit, seolah melepaskan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya. Chen Xiang sedang dalam keadaan pikiran, mengutuk kecantikan ini secara diam-diam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mencibir dan berkata, jadi kamu adalah pengkhianat dari keluarga Dongfang, adik laki-lakimu dan kamu dikeluarkan dari keluarga Dongfang sekarang. Apa yang kamu katakan? Mari kita bicara sekali lagi. Wajah Dongfang Xingyue penuh amarah, penampilannya yang marah sama sekali tidak menakutkan, tapi sedikit imut.
Xingyue, biarkan dia menjelaskannya dengan baik. Liu Meng'er tahu bahwa Chen Xiang tidak akan mengucapkan kata-kata ini tanpa alasan, jadi dia buru-buru menghentikan Dongfang Xingyue. Chen Xiang menghela nafas, dan dengan tenang memberitahu Dongfang Xingyue tentang perubahan dalam keluarga Dongfang, tetapi menghilangkan fakta bahwa dia memberi Dongfang Jingpil yang menghidupkan kembali. Untuk mengkonfirmasi masalah ini, Liu Meng'er juga memanggil seorang tetua yang bertanggung jawab, yang mengatakan hal yang sama dengan Chen Xiang, yang membuat Dongfang Xingyue sangat marah. Aku tahu bahwa salah satu dari orang tua ini akan menemukan alasan acak untuk mengusir saudara kita dari rumah Dongfang. Dongfang Xuanlong, sia-sia aku memperlakukannya dengan sangat baik, jadi dia mengkhianati Cao Kun begitu saja, kata Dongfang Xingyue dengan marah. Pil yang menghidupkan kembali, ini masih 3 pil. Kapan kamu menjadi begitu kaya, bocah nakal? Liu Meng'er menatap Chen Xiang dengan kesal, suaranya sedikit cemburu. Dongfang Xingyue, yang sedang marah, tidak melihatnya. Chen Xiang awalnya mengabaikan masalah ini, tetapi tetua Liu Meng'er menelepon mengatakannya, menyebabkan Liu Meng'er memutar matanya pada saat itu. Meng'er, mari kita terus mempelajari cetak biru ini. Aku ingin menjadi lebih kuat dan membuat orang tua itu menyesalinya. Dongfang Xingyue tiba-tiba penuh dengan semangat juang. Bukankah ini cetak biru dari koleksi pemurnian artefak saya? Chen Xiang berkata dengan sengaja, tadi Dongfang Xingyue tidak memberinya pandangan yang baik, yang membuatnya sangat kesal, dan dia tidak tahu mengapa Liu Meng'er tiba-tiba konfrontasi dengan Dongfang Xingyue. Rukun satu sama lain, hubungannya sangat baik, dan mereka berbagi pola roh yang berharga ini. Ini milikmu. Dongfang Xingyue tidak mengetahuinya, dan sikapnya terhadap Chen Xiang menjadi sangat baik saat ini, karena dia tahu bahwa Chen Xiang telah memberi Dongfang Jing 3 pil penyelamat hidup. Juga sangat terkejut, dia sangat mencintai keponakan konyol ini, jadi dia sangat berterima kasih kepada Chen Xiang. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.